Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bertemu lagi dengan saya Dwi di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung pada hari ini Kamis 18 November 2021. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat ke-20 sampai 37 dengan perikop kedatangan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya akan mengambil bagian-bagian yang tertentu saja di ayat yang ke-20. Atas pernyataan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, jelas di sini Bapak Ibu ditegaskan bahwa kedatangan anak manusia itu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus tidak ditentukan oleh tanda-tanda apapun Bapak Ibu, termasuk tanda-tanda yang tampak mengerikan atau di luar akal manusia. Di dalam Lukas pasal 17 ini, Yesus membandingkan ada dua peristiwa penting di dalam perjanjian lama, yaitu yang pertama tentang air bah pada zaman Nuh. Bisa dibaca di ayat yang ke-6 dan 7. Dengan jelas Yesus menceritakan bagaimana peristiwa air bah yang terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Tuhan Yesus memberikan contoh tentang kehancuran Sodom dan Gomora. Dapat kita baca di ayat yang ke-19. Yesus bercerita tentang kehancuran Sodom dan Gomora. Mereka itu sama sepertinya zaman Nuh, makan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam, membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan, api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Walaupun Yesus menggunakan dua cerita di sini, tetapi isi dari keduanya sama, yaitu memiliki dua elemen yang sama yang dapat dijadikan sebagai pembanding penting bagi kedatangan anak manusia. Di ayat yang ke-30 Bapak Ibu, di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia datang dan Dia menyatakan dirinya kelak pada situasi di mana manusia sedang menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Berbagai kegiatan manusia tetap berjalan lancar seperti biasanya. Tidak ada PSBB seperti yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada penyekatan di daerah-daerah tertentu, apalagi isolasi di wilayah tertentu. Semuanya berjalan normal. Tetapi disinilah sering muncul persoalan. Manusia tidak siap menyongsong kedatangan Yesus kelak karena tidak ada peringatan dini atas kedatangan Tuhan Yesus tersebut. Demikian halnya dengan hidup ini Bapak Ibu. Apalagi kita menjelang kedatangan Yesus kembali akan binasa kalau tidak ditautkan seutuhnya dengan Yesus. Di ayat yang ke-33 ditegaskan ada dua tipe manusia. Yang pertama, saya bacakan di ayat yang ke-33 yang A. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, ini adalah tipe manusia pertama di mana
manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kepandaiannya, merasa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang ia dapatkan, ia rasa itu adalah dari kepandaiannya, dari usahanya sendiri, bukan berkat Tuhan. Tipe manusia yang kedua di ayat yang ke-33b dikatakan, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Itu tipe yang kedua. Itu menggambarkan bahwa manusia itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupannya, meletakkan kehendaknya di atas kehendak Tuhan, menjalani hidup demi kemuliaan Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan, mampu menjadi tanda kehadiran Allah di dalam segala hal, serta dapat membagikan berkat bagi sesama melalui setiap pekerjaan dan tugas yang dipercayakan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, di ayat ke-33 ini, mana tipe yang kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sangat sulit bagi kita jika kita memilih tipe yang kedua, karena kita meletakkan kehendak Tuhan, meletakkan Yesus dalam hidup kita yang paling atas. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu dapat menguatkan kami, memberikan peringatan kepada kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Tuhan, sungguh Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan, dan tidak sanggup bila kedatangan Tuhan kelak menjemput kami hadir ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kami belum siap Tuhan. Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mampukan kami Tuhan dengan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, selalu memprioritaskan Engkau paling atas dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sanggup Tuhan akan menjalani hidup kami, karena Engkau selalu memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dari hari ke hari hingga pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami akan lalui kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi kepada kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat mengikut Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.